berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, Tuhan ingin memberi kita kelegaan. Oleh sebab itu mari kita responi undangannya ini. Kita datang kepada Dia dalam iman kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami percaya betul bahwa kasih karunia-Mu dan firman-Mu itu benar adanya. Tuhan sudah memberkati kami dan menolong semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami datang kepadamu membawa beberapa persoalan yang masih belum selesai, yang mengganggu hati dan pikiran kami. Kami sangat percaya Tuhan pasti memberi kami kelegaan. Tuhan pasti memberi kami pertolongan seperti yang kami butuhkan, sehingga semua bisa selesai, nama Tuhan dipuji dimuliakan lewat apa yang terjadi dalam hidup kami. Saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara secara pribadi kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika kita mengalami tekanan, aniaya atau perlakuan buruk lainnya, kita seringkali tergoda untuk membela diri dengan berbagai alasan. Jika kita diperlakukan tidak adil orang lain, kita berusaha untuk membela diri, mempertahankan diri dengan cara mencari pembenaran atas apa yang terjadi, atau kalau bisa menyalahkan orang lain, menempatkan diri kita sebagai korban. Tetapi sering pembelaan tersebut tidak menyelesaikan masalah, justru membuat masalahnya tidak kunjung selesai. Justru sebaliknya, masalahnya bertambah banyak dan semakin berlarut-larut. Mari kita bersama-sama saat ini belajar kisah dari hidup Stefanus yang begitu luar biasa. Bagaimana dia menyelesaikan masalah, tekanan, kesalahpahaman, dan fitnah orang lain dengan cara yang sangat bijaksana, cara yang baik. Hal ini membuat dia bisa bertahan sampai akhir sebagai saksi Kristus. Walaupun taruhannya adalah nyawanya sendiri. Taruhannya nyawanya, bukan sekedar uangnya, bukan sekedar hartanya, bukan sekedar pekerjaannya, tetapi taruhannya nyawanya. Tetapi Stefanus ternyata tetap bisa bertahan sampai akhir menghadapi tekanan dan ancaman itu. Kita bisa buka kisahnya ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 53. Di perikop ini kita bisa mendapatkan gambaran yang menarik. Sekalipun Stefanus merasa terzolimi, merasa dianiaya, merasa diperlakukan sangat tidak adil, tetapi dia tidak berjuang mencari pembenaran diri. Tetapi situasi itu dia pakai menjadi sebuah kesempatan untuk bersaksi yang sebenar-benarnya tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus, Tuhan yang dia layani. Nah, kita akan lihat kesaksian yang seperti apa sih yang dimiliki oleh Stefanus sehingga ia bisa bertahan sampai akhir sebagai saksi Kristus. Bahkan sampai mati pun dia tetap bisa menyatakan dirinya adalah murid Kristus. Dia adalah saksi Kristus yang luar biasa. Hal pertama dari hidup Stefanus, kalau kita baca dari perikop ini adalah kesaksiannya itu berdasarkan kebenaran firman Allah. Kalau kita
kita lihat ya, di ayat yang pertama, kata imam besar, benarkah demikian? Nah, ini bagi Stefanus dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk memberi jawab. Jadi Stefanus tidak cari pembenaran diri. Stefanus tidak menjadikan dirinya sebagai korban yang harusnya dimaklumi. Stefanus juga tidak menyalahkan siapa yang salah, tidak. Karena ada kesempatan, benarkah demikian? Berarti dia harus mempertanggungjawabkan imannya. Makanya dia kemudian bersaksi dan kesaksiannya dia dasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Stefanus tidak menceritakan dirinya sendiri, pengalaman hidupnya. Atau dia bercerita tentang perlakuan orang terhadap dirinya. Tadi yang membuat dia jadinya posisinya sebagai korban. Tidak. Tetapi Stefanus mempergunakan kesempatan ini untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Ini adalah sebuah kesempatan. Stefanus menyadari betul firman Tuhan lebih penting daripada cerita tentang dirinya sendiri. Saudara-saudara, mengapa kita lihat kadang-kadang kan kita dengar orang-orang bersaksi luar biasa ini. Orang baru bertobat, setelah itu beberapa bulan kemudian ada kesempatan bersaksi, kesaksiannya luar biasa sekali. Di mana-mana kemudian diundang nih dia bersaksi. Tetapi setelah sekian tahun kita dengar dia jatuh dalam dosa. Atau bahkan berbalik lagi dengan imannya yang sama. Kenapa? Ada orang yang awal-awalnya semangat bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Semangat bersaksi, tetapi kemudian bisa gagal seperti itu. Salah satu sebabnya adalah karena kesaksiannya berpusat pada dirinya sendiri. Bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam kesaksian itu kita memang cerita tentang pengalaman hidup kita. Tetapi kita harus ingat bahwa namanya bersaksi secara rohani, secara iman, berarti kita sedang menceritakan kasih, menceritakan perbuatan Tuhan, menceritakan kuasa Tuhan yang kita alami. Pusat dari kesaksian itu bukan diri kita. Bukan apakah kita ini karena saya diberkati Tuhan, saya menjadi sukses karena saya keluar dari masalah saya bisa bangkit dari kebangkrutan saya. Saudara, itu mungkin memang cerita yang kita alami, tetapi kesaksian yang baik akan didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Orang yang mendengarnya ingat bagaimana firman Tuhan itu benar adanya karena mereka mendengar bagaimana hidup kita sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan, mengalami kebenaran firman Tuhan. Allah ingin di setiap peristiwa yang saudara hadapi, kebenaran firman Tuhan itu bisa bergema, bisa didengar oleh banyak orang. Mungkin saudara tidak memberitahukannya secara persis, seperti Stefanus yang panjang lebar dia cerita itu ya. Tetapi kebenarannya tetap harus bergema lewat setiap peristiwa yang sedang kita hadapi, yang kita alami dan yang sudah ditolong Tuhan. Itu harus bergema. Ingatlah bahwa saat firman Tuhan itu kita ceritakan, itu diperdengarkan kepada orang lain, hal itu jauh lebih penting daripada mereka hanya sekedar mendengar kisah hidup kita sendiri. Tetapi harusnya firman Tuhan yang terjadi dengan hidup kita, itu yang kita ceritakan. Hal yang kedua yang membuat Stefanus tetap bisa jadi saksi Kristus sampai akhir hidupnya adalah karena kesaksiannya diarahkan kepada orang lain. Jadi yang pertama dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Dia sedang menceritakan pekerjaan Tuhan, kebenaran Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Dan yang kedua, kesaksian itu bukan ditarik untuk dirinya sendiri, tetapi kesaksian itu diarahkan kepada orang yang mendengarnya. Setelah Stefanus memberitahukan kebenaran firman Tuhan, kemudian dia beralih kepada orang lain. Kesaksiannya diarahkan kepada orang-orang yang mendengarnya. Coba kita perhatikan ya ayat 51 sampai 53. Hai orang-orang yang keras kepala dan
yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi ini sebuah kalimat yang diucapkan tertuju kepada yang mendengarnya. Orang yang bersaksi itu bukan berarti bicara yang hanya manis-manis saja. Enggak, ada kalanya sifatnya teguran, mengingatkan, nasihat. Bisa bentuknya macam-macam dari sisi kalimat yang diucapkannya. Stefanus menegur sikap para pendengarnya yang keras kepala. Dia tidak takut akan mendapatkan konsekuensi buruk dari apa yang dia ucapkan atau tindakannya tersebut. Karena dia tahu itulah yang Allah kehendaki untuk dia sampaikan. Dia tidak menarik simpati orang pada dirinya sendiri. Dia tidak menarik kemuliaan untuk dirinya sendiri. Yang dia katakan adalah, ini Tuhan ingin aku bicara ini yang aku katakan. Supaya dia tahu tentang kebenaran. Supaya dia tahu kalau Tuhan mengasihi dia. Supaya dia tahu bahwa dia bersalah. Supaya dia tahu bagaimana dia bertobat. Supaya dia tahu, supaya hidupnya berubah itu seperti apa. Kesaksian itu diarahkan kepada para pendengarnya. Bukan pada diri sendiri. Kesaksian yang benar kalau kita sedang bersaksi, itu adalah kesaksian yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi orang lain. Kita kadang-kadang mendengar orang bersaksi begitu bangga dengan masa lalunya. Orang bersaksi begitu bangga dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia bangga dengan kehidupannya di luar Tuhan. Lalu dia sombongkan itu semua keberhasilan, semua kenyamanan, semua kekayaannya. Saudara-saudara, ketika dia bersaksi, itu hal yang sebenarnya sia-sia. Kalau Rasul Paulus berkata, kalau aku membanggakan hal-hal yang lahiriah, itu tidak ada artinya apa-apa. Itu sampah, tidak ada artinya dibandingkan pengenalan akan Yesus Kristus. Dibandingkan dengan kesempatan aku bisa lebih mengenal lebih jauh, bersekutu dengan kematian Kristus, mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Rasul Paulus sebagai orang yang pernah punya masa lalu luar biasa itu menjadi contoh. Seperti halnya juga Stefanus ketika dia bersaksi, dia tidak berpusat pada dirinya sendiri, tetapi pada kebenaran Tuhan, pada pribadi Tuhan, dan diarahkan kepada orang yang mendengarnya. Terkadang kita mau bersaksi kalau hal itu menguntungkan kita. Ini pasti sesuatu yang salah. Bersaksi itu untuk Tuhan. Kita mewakili Tuhan. Supaya orang tahu tentang apa yang akan Tuhan lakukan terhadap dia. Tetapi kita diam 1000 bahasa kalau itu merugikan. Ini juga sikap yang salah sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita bersaksi memang bukan ingin mengejar keuntungan pribadi. Ada kalanya setelah bersaksi, ada orang yang meninggalkan kita, ada orang yang benci dengan kita, ada orang yang akhirnya menggagalkan kerjasamanya dengan kita. Ada risiko-risiko seperti yang dialami oleh Stefanus, tetapi dia tahu kesempatan untuk bersaksi harus dia pakai, dan kesaksiannya itu ada risiko dia akan dirugikan, bahkan akan mati. Tetapi dia tiap lakukan karena dia tahu ini yang Tuhan mau. Aku pakai kesempatan ini untuk bersaksi tentang Tuhan. Supaya orang lain tahu yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya. Itulah semangat orang bersaksi yang tidak kenal menyerah apapun keadaannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan ingatkan kepada kami semua bagaimana Stefanus bisa tetap bertahan menjadi saksi Kristus yang luar biasa walaupun resikonya dia kemudian mati ketika dia menghadapi pengadilan yang sangat tidak adil,
itu dipakai menjadi kesempatan baginya untuk bersaksi. Dia tidak membela dirinya, tetapi dia menyatakan kebenaran firman Tuhan supaya setiap orang yang ada itu bisa mendengar kebenaran yang sejati tentang Yesus Kristus. Tuhan beri kami hati yang seperti ini, keberanian seperti ini. Setiap ada kesempatan terbuka bagi kami untuk bersaksi, untuk bercerita tentang Tuhan yang mengasihi manusia, tentang Tuhan yang menebus dosa manusia, tentang Tuhan yang merubah hidup manusia. Tuhan beri kami hikmat, beri kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan pesan-pesan Tuhan itu kepada orang lain. Jadikan kami saksi-Mu dan jadikan kami orang-orang yang terus bisa berbuah bagi Engkau. Di mana kami ada, di situ nama Tuhan kami bawa. Di situ orang akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami semua. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang teraniaya, saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami situasi sulit karena mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus, karena mereka melakukan hal-hal yang baik, karena mereka mentaati Tuhan. Mereka akhirnya alami situasi yang sulit dan dihakimi oleh banyak orang. Tuhan, kuatkan hati mereka supaya mereka tetap bisa bertahan, tetap punya hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang-orang yang membenci mereka. Kami sangat percaya pembelaan, perlindungan Tuhan akan terjadi. Tuhan akan tunjukkan bahwa kebenaran tentang Yesus Kristus itu memang layak untuk disampaikan kepada banyak orang. Berkati semua saksi Kristus dimanapun berada dengan hikmat dan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini ada di antara saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semua. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9, imani kebenarannya dan yakin ini akan jadi pengalaman hidup saudara. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua, setiap hari saudara boleh mengalami rest in God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.